Ya, kita mulai dengan dari sisi ekonomi khusus untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Banda. Mungkin yang perlu kita kritisi saat ini yaitu terkait dengan pendapatan ekonomi masyarakat Banda yang ada di Kecamatan Banda. Ya. Jadi pada prinsipnya pendapatan asli masyarakat Banda itu tergantung mata pencarian dan didukung oleh pendapatan ASN. Tapi kita lebih jelas mungkin lihat pendapatan masyarakat dengan mata pencarian mereka masing-masing. Masyarakat di Banda pada umumnya mempunyai dua mata pencarian, yaitu mata pencarian nelayan dan petani maupun mungkin tambahan mata pencarian UMKM maupun mungkin tambahan lagi di tingkat pariwisata. Nah, dalam hal ini menurut saya perlu ada peningkatan dan pengembangan. Yang pertama di tingkat perikanan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dan melihat kira-kira pengembangan apa saja yang dapat dikembangkan di Kecamatan Banda. Karena selama ini yang saya lihat beberapa program pemerintah itu hanya melakukan evaluasi, terus evaluasi, sosialisasi, tetapi dalam faktor pengembangan nilai-nilai meningkatkan taraf ekonomi nelayan ini ibarat kalau 10% hanya 50% saja yang tersentuh di masyarakat. Nah, dalam hal ini saya berharap pemerintah daerah dapat melihat pengembangan untuk para nelayan, terutama ketersediaan klostor mungkin karena memang ada musim-musim tertentu untuk para nelayan di Kecamatan Banda, musim panen ikan. Karena musim-musim panen ikan itu masyarakat sebagian karena mendapatkan ikan yang melimpah ruah, akhirnya ikan-ikan tersebut separuh terbuang percuma di laut. Nah, ini mungkin ada perhatian khusus dari pemerintah daerah. Mungkin ketersediaan klostor memang ada. Kalau beta cross check di lapangan, ada beberapa investor yang ingin melakukan pembangunan klostor, tapi memang ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan, mulai dari EIMB, sertifikat, perizinan yang lainnya mendukung untuk sebuah klostor. Nah, mungkin ke depan pemerintah daerah bisa menyiapkan kapal-kapal pengangkut ikan, nah supaya ini bisa menjawab kebutuhan para nelayan yang ada di Kecamatan Banda. Nah, itu yang khusus untuk nelayan. Yang kedua mungkin perkebunan. Nah, perkebunan, kalau kita berbicara terkait dengan perkebunan, berarti di Banda ini jangkauannya agak luas karena petani atau perkebunan yang ada di Banda itu rata-rata mata pencariannya itu petani pala, dan ada sebagian juga yang kegiatannya petani untuk sayur. Nah, dalam hal ini kita berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan jual beli nilai komoditi yang ada di Kecamatan Banda. Mungkin itu untuk perkebunan. Lalu dilihat dari sisi pariwisata. Nah, pengembangan pariwisata di Kecamatan Banda, baik itu dari pemerintah daerah
daerah maupun pemerintah provinsi, bahkan sampai ke pusat, akhir-akhir ini secara promosi secara media mungkin sudah dilakukan, tetapi perlu harus digarisbawahi bahwa sebelum kita pengembangan pariwisata, pemerintah daerah paling tidak harus menyiapkan faktor-faktor penunjang untuk bagaimana dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Kecamatan Banda, mulai dari dengan fasilitas jalan yang bisa membuat para wisatawan maupun lokal dan asing itu merasa nyaman, karena ada jalan-jalan yang memang para wisatawan juga kurang begitu merasa nyaman. Salah satunya contoh tempat pembuangan sampah yang di jalan di dalam Kota Nera, kalau bisa secepatnya dilakukan untuk pembersihan, karena pemerintah daerah sementara lagi membangun tempat pembuangan akhir sampah di lokasi yang terbaru. Yang harapan saya dalam hal ini kita juga tidak bisa terlepas pisah dengan masyarakat. Harus ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk bagaimana menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing. Ya, selain dari peran pemerintah, masyarakat dan pihak desa juga perlu untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, terkait dengan pariwisata, mungkin pengembangan ke depan kalau menurut saya untuk daerah Banda Besar ke depan mungkin masukan untuk pemerintah daerah bisa membuka ruas jalan yang dulunya dilakukan oleh pemerintah Belanda, ruas jalan di atas gunung itu mungkin ke depan bisa pengembangan pariwisata, wisata perkebunan pala. Nah, dalam hal ini bisa menggenjot kedatangan wisata lokal maupun wisatawan asing. Tetapi dalam hal ini untuk ruas jalan di Pulau Banda Besar itu sudah ditingkatkan statusnya itu sebagai jalan provinsi. Ya, jadi ini perlu harus adanya komunikasi mungkin lebih lanjut dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi agar mungkin ke depan realisasi jalan-jalan ini bisa dipermudah supaya mungkin tingkat pariwisata yang ada di Kecamatan Banda dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Itu aja. Jadi mungkin itu saja. Mungkin tambahan tadi UMKM ya. Ya, UMKM pemerintah daerah ini salah satu kegiatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Banda. Ada UM kecil yang ada di Kecamatan Banda yang cukup sangat aktif. Nah, mohon mungkin dengan anggaran pemerintah daerah bisa dilihat dan lewat saya punya pokir-pokir juga kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah saya rangkul untuk kegiatan UMKM, tetapi meskipun saya sadar bahwa tidak tersentuh semua UMKM yang ada di Kecamatan Banda. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih Ibu Andante Janurbati dari salah satu politisi Sri Kandi dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Banda. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk